Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya memilih topik terkait soal utang WUS yang dikabarkan akan dibiayai oleh APBN. Nah, sumber beritanya ini adalah pernyataan Menko Airlangga. Ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih dari kompas.com. Judulnya, Airlangga sebut opsi utang WUS dibiayai APBN masih dibahas. Nah, ditayangkan pada tanggal 7 November jam setengah 8 malam. Beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara masih berjalan. Dikutip langsung kata perkataan Airlangga ini, masih dalam pembahasan, kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 7 November 2025. Jadi ini ya, udah jelas ini berita pertamanya ini dijawab masih dalam pembahasan. Nah, diberitakan lagi proyek KCJB yang dioperasikan dengan nama WUS kini menghadapi beban utang besar. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama 3 badan usaha milik negara lain harus menanggung kerugian sesuai porsi saham masing-masing di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Nah, jadi si proyek KCJB ada juga PT-nya PT KCIC ya, proyeknya proyek KCJB, KCJB Kereta Cepat Indonesia Cina, KCJB Kereta Cepat Jakarta Bandung. Nah, nama populernya WUS, nama keretanya. Kini ada utang. Nah, si KCIC sendiri itu dimiliki 2 konsorsium. 1 konsorsium dari Cina, 2 konsorsium dari Indonesia. Masing-masing kepemilikannya, yang konsorsium Indonesia itu 60% melalui PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI). Di PSBI ini ada 4 BUMN yang saat ini memiliki saham terbesar PT KAI. Jadi kalau rugi berarti logikanya adalah ditanggung oleh PT KCIC-nya, lalu KCIC-nya di-split ya menjadi Indonesia dengan Cina, yang Indonesia ya sesuai proporsinya kereta KAI berapa, kurang lebih begitu. Nah, sebelumnya ini sumber dari berita ini mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal memakai dana negara hasil pengembalian dari kasus korupsi untuk membayar utang proyek WUS. Nah, dikutip nih perkataan Prabowo, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi setelah diambil negara, saya hemat, enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua, kata Prabowo saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru Selasa. Jadi ini wartawan mengejar Airlangga pada hari Jumat atas pernyataan Pak Prabowo pada hari Selasa ya. Dan jangan lupa yang membuat jurnalis ini mengejar-ngejar Airlangga juga adalah karena sebelum peristiwa ini ada beberapa pendapat ya, dan yang paling banyak diberitakan adalah Purbaya Menteri Keuangan ya itu tanggung jawabnya Danantara bukan APBN dong. Lalu ada juga cerita tentang negosiasi utang itu rombongan ke Cina, tapi tidak ada Purbayanya karena itu memang di bawah Danantara ya, BUMN itu. Nah, tapi di sini jurnalis mengejar ke Menko Perekonomian, wajar ya karena Menko Perekonomian mesti juga harus mengikuti ini. Nah, untuk mengatakan benar nggak kira-kira itu dibayar tuh oleh utang itu dibayar oleh APBN, karena Prabowo berkata begitu. Tapi Prabowo sebetulnya ini tadi kan pernyataannya. Nah, Prabowo juga menegaskan seluruh uang negara berasal dari pajak rakyat. Ia menyebut subsidi harga tiket kereta menjadi bentuk tanggung jawab negara menyediakan transportasi murah. Tapi ini memang agak sedikit confuse ya soal subsidi harga tiket, lain lagi dengan utang kan sebenarnya loh ya. Tapi kita tidak tahu, Presiden kadang berbicara bersifat umum, tentu tugas menteri dan jajarannya untuk menjelaskan. Tapi kalau secara aturan keuangan negara itu ya beda ya, bahwa
subsidi itu kalau untuk transportasi namanya PSO ya, Public Service Obligation. Jadi itu bersifat dari penjualan tiket ya, misalnya contohnya kereta api itu, kereta api yang reguler kan ada yang bersubsidi dan beberapa jenis PSO lainnya. Nah, disebut lagi oleh berita ini opsi lain pembayaran utang proyek UUS juga dibahas. Salah satunya pembayaran dilakukan bertahap sebesar 1,2 triliun per tahun. Saya sudah mempelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti UUS semuanya, ujar Prabowo. Ini yang menimbulkan berita ya. Nah, tapi ya tadi ketika Airlangga dikejar nih bagaimana anunya maksudnya gitu, maksud rincian teknisnya dari Pak Prabowo ini. Nah, dia bilang masih dibahas. Nah, sebelum saya baca lebih lanjut tentang beban utang UUS ini terkait dengan korupsi juga ini menarik ya. Karena menurut aturannya ya betul pemerintah itu negara dalam hal ini bisa saja jadi mau itu karena korupsi atau penyitaan-penyitaan lain dari pengadilan harus inkrah di pengadilan ya. Bisa dengan wah dia tertuduh korupsi dirampas hartanya nggak bisa langsung dipakai, dia harus keputusan pengadilan lalu masuk ke negara namanya penerimaan negara bukan pajak di KL ya kementerian lembaga ya itu bisa dari peradilan ya pengadilan kehakiman dan sebagainya. Nah dari masuk PNBP itu masuk pendapatan negara lalu untuk apa itu beda lagi kan. Nah, mesti dapat persetujuan dari DPR. Yang umpama pun DPR setuju, tetap kan prosedurnya masuk dulu ke PNBP, baru dikeluarkan untuk apa gitu, belanja atau untuk pembiayaan. Jadi di sini juga betul jurnalis nanya ke Pak Airlangga ini maksud Pak Prabowo seperti apa? Karena prosedurnya kan mestinya begitu, nggak bisa diambil dari koruptor dipindah ke sini, nggak bisa dan koruptornya sendiri statusnya apa? Apalagi kalau dari pidato ini mengesankan presiden kan masih mau mengejar ya, mengejar kan lain dengan memastikan dia diambil. Nah, itu satu aspek yang menurut saya kita harus terus mengikuti berita ini. Yang kedua ini dilaporkan lagi rinciannya oleh kompas.com, beban utang UUS berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni, berarti masih unaudited ya, di situs resmi KAI, entitas anak KAI, jadi si KAI ini PT PSBI, jadi anak berarti dalam konteks KAI PSBI ini anak meskipun dia ikut 58% ya saat ini ya separuh lebih di PSBI yang PSBI sendiri 60% dari KCIC ya kereta api cepat tadi mencatat rugi 4,195 triliun sepanjang 2024. Jadi kita tidak tahu nih jurnalis menghitungnya bagaimana. 4,195 ini sebutlah 4 triliun ya dibulatkan sepanjang 2024. Ini kan yang kereta api ini. Kita tidak tahu apakah yang di 3 BUMN lainnya bagaimana dicatatkannya. Nah, yang menarik juga sih kalau Anda masuk ke laman KCIC ya tidak ada laporan keuangan. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi kita hanya dari berita-berita atau keterangan dari pejabat-pejabat ini. Saya baca lagi jika di rata-rata konsorsium BUMN Indonesia menanggung rugi sekitar 11,49 miliar per hari dari proyek KCJB. Ini berarti yang rugi 4195 ini si PT PSBI-nya nih bukan hanya KAI-nya ya. Jadi saya belum lihat laporan keuangannya. Tapi anggap aja ini KAI ini bukan 4,2 triliun ya, tapi 4,2 triliun itu PSBI. Lalu KAI ikut bertanggung jawab di situ. Bisa begitu artinya. Karena yang 11,49 ini kan adalah 4,195 triliun ini dibagi hari kan dapat 11,5 miliar rupiah per hari. Nah, kerugian berlanjut tahun ini hingga semester 1 PSBI mencatat rugi 1,625 triliun. Yang tadi 1,4 berapa tadi 1,42 ya. 4,2 tadi 1 tahun. Yang ini memang berlanjut tapi lebih kecil nih, setengah tahun baru 1,6. Berarti bisa saja kalau dianggap sama 3,2 kan lebih sedikit dari tahun 2020. Baik bagaimanapun berarti si PSBI masih menanggung kerugian dari operasi kereta cepat yang masih rugi berarti. Nah, diinformasikan KAI memegang saham terbesar dengan porsi 58,53%. Hati-hati ya, ini 58,53 di PSBI. PSBI itu 60% dari PT KCIC.
Nah, di sini disebut juga ada ini sesuai penegasan Presiden Joko Widodo. Jadi awalnya itu yang paling besar itu Wijaya Karya, Wika ya, si kereta api lebih sedikit sebetulnya. Tapi di tahun 2022 si kereta api ditambahi modalnya, setoran modal baru yang karena ada cost operan itu, sehingga yang paling gede di PSB itu sekarang kereta api. Nah, ada Jasa Marga 7,08%, lalu ada PTPN 8 1,03%. Nah, saya kasih ini sedikit komentar lagi. Jadi awalnya kan itu sudah disepakati itu B2B, ya, business to business, meskipun dalam konteks bisnis ini adalah BUMN. Gampangannya karena ini didirikan lalu PT kan, jadi PT konsorsium PT dengan PT membuat PT gitu loh ya. Ya si PT PSBI ini berempat, lalu si Cina itu kalau tidak salah berdua di orang di Cinanya. Nah lalu keduanya ini bergabung membentuk KCIC, lalu mengoperasikan WUS, mulai dari bukan mengoperasikan saja ya, mulai dari membangunnya. Nah, pembangunnya itu 75%-nya dari utang, 25% dari modal. Berarti ada utang nih 75%. Utangnya ke siapa? Ke Bank Cina ya. Lalu dalam perjalanannya ketambahan biayanya membengkak lah, namanya disebut cost operan. Nah, pembengkakan ini sama polanya lagi, 25% dari modal, 70% dari utang. Nah, ketika dari modal inilah KAI memperoleh. Nah, jadi tidak pernah pemerintah sebetulnya membayar utang maupun bunganya. Yang bayar adalah masing-masing pihak BUMN ini maupun konsorsium Cina. Nah, yang penting juga pada waktu dia berutang itu tetap ada periode apa istilahnya, periode mulai mencicilnya. Beda dengan bunga ya, bunga memang harus dibayar. Yang cicilan itu kalau saya tidak salah, kalau umpamanya 10 tahun dianggap mulai dari 2015 atau 2016, ini saya kurang presisi mungkin, yang jelas 10 tahun, berarti mulai mengangsur cicilan itu 2026. Jadi mulai ini memang beban dibicarakan. Nah, tetapi kalau dia B2B yang membayar tetap PT KCIC kan. Nah, bahwa nanti APBN masuk ya secara prosedur sulit, karena kan nggak mungkin utangnya si KCIC untuk ada Cinanya dibayar oleh APBN. Bisanya karena si KCIC ini ditanggung oleh antara lain oleh si BUMN itu, maka yang diberi duit oleh pemerintah adalah si BUMN-nya, Kereta Api Indonesia kah, Wijaya Karya kah, atau Danantara yang memimpin BUMN ini. Kalau dia dikasih duit namanya penyertaan modal negara. Ya kan, tidak membayari utang, bahwa dengan duit itu dia bayar utang itu adalah operasinya si BUMN itu, meskipun ini juga harusnya tidak lazim ya, karena harus ada proposalnya untuk PMN itu. Nah, terutama kita mengingat kejadian tahun 2022 ketika ongkos membengkak, semua disuruh menanggung selain utang, maka pemerintah tidak langsung masuk kan kepada KCIC, tapi masuk lewat PSBI tadi, lebih khusus bagian dari PSBI Kereta Api Indonesia. Jadi secara sederhananya kita masih menunggu nih, kalau maksud Pak Prabowo APBN menanggung ini, secara teknis ya tidak mungkin pemerintah membayari utang swasta gitu ya. Bisanya membantu si perusahaan swastanya itu, jadi tidak langsung membayari kan. Nah ini yang menimbulkan komplikasi. Karena menurut harusnya dengan adanya Danantara, sementara Danantara sudah menerima dividen BUMN, ini benar Pak Purbaya. Loh kok ketika butuh penyertaan modal masih pemerintah lagi, harusnya si Danantara, orang duitnya sudah dipegang Danantara. Di situ ya. Nah menariknya tiba-tiba Pak Presiden Prabowo menyebut-nyebut soal hasil korupsi. Ya tentu kita senang ya, rakyat ini sangat senang nih menunggu urusan seperti ini, nggak untuk bos atau untuk apapun, baguslah kalau bisa koruptor. Tapi ini kan persoalan hukumnya tidak mudah. Si koruptor itu benar-benar terbukti, atau dan ketika dia pun mau diambil disita itu nggak bisa langsung dipindah ke satu tempat, dia masuk dulu ke kantong negara ya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan informasi dari saya, komentar yang agak panjang dibandingkan beritanya ini, menambah pengetahuan dan kita terus mengikuti bagaimana maunya Presiden
bagaimana Airlangga dan para pihak Danantara, dan juga kita mau mendengar dari Purbaya jika begini Menteri Keuangan akan bersikap apa terhadap hal ini. Kita tunggu kelanjutan dari cerita ini.